Dan hari ini kita akan mengambil satu tema, berbuat baik yang berkenan kepada Allah. Menjadi pertanyaan, apakah setiap orang hidup pasti punya potensi untuk berbuat baik? Punya. Pertanyaan yang kedua, apakah potensi baiknya pasti 100% selalu nilainya baik? Jawabannya tidak. 90% baik, 10% bagiannya, mungkin ada 2% mengandung satu kesombongan. Mungkin 2% mengandung satu maksud tujuan. Dia baik untuk mendapatkan kelancaran. Dia baik supaya nanti diterima jika ada proposal, ada proyek. Dia baik supaya bisa mendapatkan satu hal yang mungkin potong jalur. Jikalau dia ingin dapat prosedur-prosedur yang menyulitkan, dengan dia baik nanti dipotong jalan. Jadi saudara, begitu banyak orang baik 90%. Tapi mungkin 2%, 1%, atau 0,5%, atau 0,1%. Mungkinkah mengandung kesombongan? Mungkin. Dan orang mengemas sesuatu sombong bisa juga melalui jalur baik. Bisa tidak? Bisa. Lihatlah, orang mengadakan aksi sosial, memberikan bantuan untuk orang yang lumpur lapindo, memberikan satu bantuan untuk korban-korban tsunami, memberikan bantuan untuk orang-orang bencana. Minta wartawan datang, minta diliput, minta diwawancara, dan setelah itu minta masukkan ke media-media tulismu, ke media-media daripada televisimu. Sekarang saya tanya, kalau kita berbuat baik, boleh panggil wartawan nggak? Bolehkah kita berbuat baik untuk dikemas dan dimasukin ke media-media? Kalau perlu bayar, foto aku besar-besar bagian depan, ya, bahwa aku memberikan satu nilai, satu perhatian untuk orang yang kena bencana. Di dalam bagian itu langsung kita tahu, melalui kebaikan dia sedang menyombongkan diri. Orang seperti itu disebut orang yang berdosa. Menjadi pertanyaan lagi, mungkinkah orang Kristen sombong melalui jalur perbuatan baik? Mungkin. Nah, disinilah saudara kita belajar bagaimana kita harus berbuat baik untuk mencapai yang terbaik bagi Tuhan, yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita akan mendalami bagian itu semua. Pertanyaan pertama, apa maksud dan tujuan Rasul Petrus agar kita berbuat baik di saat sulit? Bukankah di saat sulit, di saat kita dianiaya, di saat kita dipojokkan, di saat kita dibuat menderita, bukankah jauh lebih baik untuk kita hanya pasif saja? Kenapa di saat sulit kita diminta kasih kita aktif, iman kita aktif untuk memberkati orang lain melalui perbuatan baik? Nah, disinilah baru kita mengerti maksud semua itu tidak lain untuk membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Melalui apa? Perbuatan baik kita. Kenapa kita harus memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Itu membuktikan kasih Tuhan yang memenuhi kita tidak pernah habis untuk kita salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan akan kasih itu. Tujuannya jelas, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini berarti mengajarkan kepada kita, waktu kita berbuat baik, nyatakanlah kasih Tuhan kepada orang itu. Waktu engkau berbuat baik, nyatakanlah semuanya untuk satu, menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan menyatakan kebaikanmu, bukan menyatakan hebat daripada dirimu, hanya menyatakan Tuhan yang hebat. Nah, disinilah kita percaya juga bahwa hal ini tidak kontradiksi daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dari Roma 3 ayat 12c. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian pun daripada Mazmur 53 ayat 4. Dengan jelas dikatakan, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang berbuat baik. Ada orang berbuat baik, ada motivasi selubung. Ada udang di balik batu. Kalau laki-laki baik kepada seorang wanita yang belum punya pacar, pasti kebaikan harus dilihat apa? Kebaikan umum. Nanti kebaikan khusus mau cari hati daripada wanita itu. Tapi kalau wanita baik kepada pria, juga harus curigai. Mungkin itu kebaikan umum, juga mungkin ada maksud tertentu. Jadi semua orang baik dijalankan oleh orang-orang berdosa. Kebaikan itu mungkinkah mengandung satu motivasi yang lain? Mungkin. Mungkinkah kebaikan orang-orang umum di luar Tuhan? Mungkinkah mengandung dosa? Mungkin. Mungkinkah kebaikannya mengandung kejahatan? Jawabannya mungkin. Jadi di sini kita mengerti, di dalam bagian ini
Rasul Petrus berbicara untuk kita orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita orang diselamatkan, di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Dan salah satu karya Roh Kudus dalam hidup kita diberikan karunia untuk berbuat baik. Galatia 5, ayat 22, ayat 23, memberitahu kepada kita, setiap orang Kristen akan diberikan karunia untuk merciful. Untuk punya nilai kemurahan hati. Berarti orang Kristen tidak mungkin pelit. Setuju? Kita diberikan karunia untuk merciful. Untuk punya kemurahan hati yang tidak pernah habis-habisnya untuk memberkati orang lain. Berarti itu menunjukkan kepada kita, orang Kristen tidak boleh pelit. Jikalau engkau pelit, itu bukan orang Kristen. Tapi mungkinkah orang Kristen juga harus boros-boros? Dapat uang dihabiskan, habis itu hidup karena iman. Puasa ikat pinggang, bukan gitu juga. Nah, ini berarti mengajarkan kepada kita, Bapak Saudara, berbuat baik adalah 100% juga karya Roh Kudus. Itu menunjukkan kepada kita, pada waktu engkau berhasil berbuat baik, menyatakan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan, jangan sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena semua hanya karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, di sini kita melihat manusia berdosa tidak akan mampu melakukan kebaikan sendiri tanpa dimampukan oleh Roh Allah yang bekerja dalam diri mereka. Jadi jelas sekali menunjukkan kepada kita, kita adalah manusia berdosa yang sudah diperbarui oleh Yesus Kristus. Kita adalah manusia berdosa yang sudah senantiasa diarahkan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana kita menjalankan perbuatan baik kita yang berkualitas untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita melihat, mungkinkah manusia dapat melakukan kebaikan yang tertinggi bagi Allah? Melihat bagian yang di bawah, dapat kita katakan mungkin. Tapi kita katakan semua karena pertolongan Allah, Roh Kudus. Jadi di sini jelas sekali, saudara. Kebaikan itu datangnya daripada atas ke bawah. Jika demikian, dari mana datangnya kebaikan yang kita lakukan? Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3, iya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya daripada atas. Diturunkan daripada Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Jikalau engkau bisa berbuat baik, dalam konteks itu menunjukkan imanmu hidup. Dan jikalau engkau bisa mendapatkan satu anugerah yang sempurna, itu datangnya daripada atas. Diturunkan daripada Bapa segala terang yang telah menerangi hati kita untuk bagaimana kita tahu jalan dalam terang yang baik, dan padanya tidak ada perubahan. Selalu nilainya adalah konsisten, benar, dan atau bayangan karena pertukaran. Ini menunjukkan kepada kita satu perbuatan yang baik kita kerjakan, tidak ada konsep take and give. Tidak ada satu nilai bayangan untuk pertukaran. Aku berbuat baik supaya engkau juga nanti berbuat baik. Aku senyum kepada engkau, engkau juga harus senyum kepada aku. Jadi saudara, sifatnya take and give. Bukan. Kenapa demikian? Pada waktu kita berbuat baik, karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka pada waktu kita berbuat baik kepada orang, itu kandungan adalah iman yang hidup dan kita kerjakan dalam sikap ibadah. Jadi artinya, engkau memperhatikan orang pun itu sudah berbuat baik. Engkau mengingatkan orang untuk ibadah melalui telepon, itu pun sudah perbuatan baik. Engkau memberikan satu nilai salam yang penuh dengan ketulusan kepada seorang, itu pun sudah berbuat baik. Dan di dalamnya engkau menyatakan Tuhan mengasihi orang itu. Jadi dalam bagian ini, jangan kita berpikir berbuat baik tunggu aku kaya. Berbuat baik tunggu aku sukses. Berbuat baik tunggu aku mempunyai banyak fasilitas. Tidak. Jadi berbuat baik melalui penyapaanmu. Berbuat baik melalui perhatianmu. Berbuat baik melalui engkau mengingatkan orang untuk berbakti. Berbuat baik untuk orang mengingatkan supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Itu sudah punya kandungan engkau berbuat baik. Tapi pada waktu engkau berbuat baik seperti itu, sifatnya adalah tulus dan sifatnya ibadah, jadi tidak pernah mengharapkan timbal balik. Jadi tidak ada aspek take and give.